Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Oke, gimana kabarnya? Enggak. Apa? Enggak. Oh, enggak baik. Kenapa? Oh ya. Kok sedih? Oke, malam ini aku mau kasih opsi. Kalian mau belajar apa? Mau? Oh kita yang? Iya, milih. Karena belajar itu. Belajar tidur. ya. Apa aja? Maksudnya aku punya dua opsi. Pertama, belajar materi tambahan terkait install habits atau materi tambahan terkait time management. Ada poin nggak kita undi? Ayo, pilih. Gacha. Pakai poin. Gacha pakai itu mau apa tuh? Yang apa nih? Habit. Oke, udah. Apa iya? Lihat. Oke, mana ya materinya ya? Wih, karena kita tinggal 3 pertemuan, jadi aku coba ngasih materi yang emang bobotnya lumayan. Gitu. Mana sih ini? Oke. Oh, isi jalan sini harusnya. Oke, mana tadi ini? Oke, setengah jam cukup. Nah, sebelumnya kita pernah bahas terkait habits ya, tentang merubah hal yang luar biasa jadi biasa. Terus udah pernah kan ya? Udah ya, udah pernah. Nah, sekarang kita ke materi tambahannya. Sedikit kita review terkait materi sebelumnya. Oke, tampil ya. Oh. Udah. Oke, kemarin pernah bahas terkait the great person, terus contoh-contohnya kayak Imam Syafi'i, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan lain-lain. Dan akhirnya kita belajar juga pengertian atau definisi apa itu habits, juga apa bagi profesional habits itu seperti apa. Dan ini masih ingat? Bagaimana proses informasi membentuk kepribadian? Sama Ustadz lebih belajar juga kan ya? Hah? Belajar ya. Ini tuh framework dasar dari muslim sebenarnya. Bukan dari muslim, dari manusia. Makanya semua belajar. Informasi jadi ketika masuk jadi apa? Udah diulang-ulang loh. Jadi Pemikiran ketika diulang-ulang jadi masih jauh kebiasaan, masih ujung. Pemikiran diulang-ulang jadi keyakinan. Kalau udah yakin, maka akan memunculkan tindakan. Tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Jauh ya kebiasaan di sini ya, bukan di atas tadi. Nah, ini kebiasaan. Nah, jadi informasi ketika dikonsumsi jadi pemikiran. Dipikir dulu. Kalau dia jadi pemikiran, belum jadi habits karena ditindak aja belum. Makanya harus jadi keyakinan dulu. Harus yakin gitu. Oh, yakin nih baca bukunya bagus, maka akan munculkan tindakan beli bukunya. Nah, akhirnya rajin baca buku jadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang membentuk kepribadian. Gitu. Nah, pernah belajar terkait habit sebelumnya. Ini materi tambahannya. Jadi dalam penginstalan kebiasaan yang baru itu ada 4 mindset yang harus dimiliki seseorang supaya penginstalan habitsnya probabilitas untuk berhasil jadi lebih besar. Gitu. 4 mindsetnya apa? Yang pertama, keep in mind your real goal. Contoh, kalau mau bikin satu kebiasaan baru, tanamkan di kepala kita itu ujung dari kebiasaan ini, bukan tindakan kebiasaannya.
Maksudnya gimana? Misal pengen memulai kebiasaan menulis, maka goalsnya bukan nulis, tapi baca buku dulu. enggak. Goalsnya apa coba? Kalau mau belajar nulis, maka goalsnya jadi penulis. Paham ya? Ini yang kayak di reelsnya Ustaz. Iya. Penonton ya. Nonton dong. Nah, jadi penulis, bukan nulis buku. Karena kalau goalsnya nulis buku, kalau udah ketulis selesai. Tapi kalau goalsnya jadi penulis, maka kita akan harus memikirkan apa aja habits yang dimiliki seorang penulis. Oh, dia nulis, dia baca buku, dia ngeresum. Jadi kalian kalau mau habitsnya konsisten, tanam di kepala kalian itu goalsnya, bukan habitsnya. Olahraga misal, olahraga kalau sekedar pengen lari sore, nggak kayak gitu. Lari itu pengen apa? Sehat. Pengen sehat. Pengen apa? Six pack bisa. Goalsnya saya pengen six pack. Jadi apa yang dilakukan sama orang six pack? Oh, nggak cuma lari ternyata. Pola makannya dijaga, tidurnya dijaga, terus gizinya teratur. Akhirnya habitsnya banyak. Dia menanamkan di kepala dia, saya seseorang yang perutnya six pack. Jadi keyakinan dia akan hal itu, walaupun belum, tapi seenggaknya dia yakin akan hal itu, menguatkan dia untuk terus-terusan mempertahankan habitsnya. Karena pemikiran kita akan mengganti identitas kita. Gitu. Jadi kalau mau jadi penulis, ya tanamkan ke kepala kalian, aku mau jadi penulis. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keep it connected. Artinya jaga agar tetap terhubung. Terhubung sama apa? Sama goalsnya. Kalau goalsnya jadi penulis, tapi tiba-tiba nanemin habitsnya yang jauh dari nulis, itu berarti nggak bisa, nggak bakal konsisten. Gitu. Misal mau jadi penulis, tapi tiba-tiba nanemin habits main futsal, nggak nyambung. Itu belok jadinya. Iya, jadinya belok, nggak sejalan. Walaupun futsal boleh nggak boleh, tapi hobi, beda jalur akhirnya. Kita harus tahu seorang penulis itu habitsnya apa aja, maka tanam habits-habits yang sesuai sama penulis tadi. Misal jadi dai itu habitsnya apa? Oh, baca tafsir, baca Quran, baca hafalan, banyak public speaking. Jadi kan tahu tuh, gitu. Nah, itu yang ditanamkan. Yang ketiga, tentu aja praktek. Punya real goalnya, punya list habitsnya, tapi kalau tidak pernah dipraktekkan, ya sudah. Mimpi tanpa perencanaan itu hanya wish, hanya harapan. Gitu. Tapi ketika list perencanaan tanpa eksekusi, maka hanya akan jadi catatan. Selesai. Nggak akan ada real eksekusinya. Dan yang terakhir, tentu aja repetisi. Yang namanya habits itu butuh waktu. Ada yang nyampein waktunya 21 hari, aku kurang setuju. Aku lebih ngambil pendapat yang itu butuh 66 hari. Minimal 66 hari tanpa putus. Istiqomah. 66 hari tanpa putus. Jadi maksudnya apa? 66 hari itu bukan tanpa alasan. Itu dibagi jadi 3 fase. 22 hari pertama itu fase penginstalan. Jadi akan ada masa-masa berat, ngerasa nggak kuat, ngerasa capek, ngerasa ini buat apa sih? 22 hari kedua mulai masuk fase udah mulai menerima, walaupun masih ada capek-capeknya, tapi udah ngelihat kayaknya berhasil nih, bisa nih, walaupun capek coba dulu deh, lanjut lagi. Nah, 22 hari ketiga fasenya pembiasaan. Jadi udah mulai terbiasa, ditanamkan, tinggal menguatkan aja. Gitu. Jadi butuh 66 hari lah minimal. Kalau 99. Boleh aja. Jadi 33.
biar asal lulusnya. Waduh. Boleh. Terbang nih. Ini masuknya cocok logi tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa kita terima, bisa. Aman. Nah itu mindsetnya ya. Ini mindsetnya. Sekarang gimana cara installnya supaya bisa konsis dan juga bisa mulai dan bisa konsisten. Ada yang namanya the habit loop atau lingkaran kebiasaan. Pakai 4 aturan ini, insya Allah kebiasaan barunya jalan. Oke, yang pertama cue, yang kedua craving, ketiga response, dan keempat reward. Nah masing-masing punya definisinya tuh. Kalau yang pertama make it obvious, bikin jadi jelas. Kalau yang kedua make it attractive, bikin jadi menarik. Yang ketiga make it easy, bikin jadi mudah. Dan yang keempat make it satisfying, bikin jadi memuaskan. Ya, jadi jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Maksudnya gimana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama cue. Nah jelas, maksudnya jelas apa? Waktu dan tempatnya jelas. Kalau belum pernah baca buku terus mau install habits baca buku, nggak bisa cuman mulai besok aku mau mulai baca buku. Ya kayak kemarin tuh. Iya. Besok. Terus akhirnya nggak jelas. Ini ngulang materi kemarin. Jadi itu yang bikin kebiasaan barunya ditunda-tunda karena nggak clear kapan mau dilakuin. Jadi harus jelas. Dua sebenarnya yang penting, jelas waktunya dan jelas tempatnya sebenarnya. Walaupun ada tambahan-tambahan lain, tapi tambahan-tambahan lain itu sifatnya pelengkap aja, komplementer. Yang penting ini dua ini, waktu dan tempat. Baca buku. Aku mulai besok mau install habits baca buku setelah baca Quran, setelah zikir, setelah sholat subuh. Jadi clear tuh stepnya. Sholat subuh dulu, zikir, baca Quran, baca buku. Ketemu. Oh, tempatnya di sini. Setelah baca Quran. Waktunya di sini setelah baca Quran. Tempatnya di mana? Milih. Tempatnya mau di kamar kah? Mau di ruangan manakah? Yang itu bikin kita nyaman. Nah, jadi waktu dan tempat itu didukung sama beberapa hal kayak harus nyaman. Bikin ambience-nya itu kita bisa fokus. Jangan tiba-tiba baca buku di tengah stasiun kereta api gitu. Karena kita belum terbiasa untuk fokus misal. Itu nggak ada yang masuk, susah. Jadi cari tempat yang memang di mana ya? Terminal Congcat ya? Jangan. Terminal Congcat rame. Ngapain misalnya? Di Kolong Janti. Iya, di Kolong Janti juga jangan. Rame. Jadi waktu dan tempatnya jelas dan usahakan waktunya itu bukan waktu yang udah kepake tapi emang kosong aja gitu. Waktu paginya kepake kak buat apa? Buat tidur. Nah itu ya masa iya sih. Nah, jadi waktu dan tempatnya jelas itu ya. Juga bisa dengan ini kalau bisa lari, jogging, taruh sepatunya di tempat yang terlihat sama mata kita. Dan tempat itu sering kita lewatin. Jadi terlihat jelas gitu. Misal dari kamar ke dapur itu kan lewatin lorong misal. Nah taruh sepatunya di lorong itu. Jadi kalau kita mau semakin kita sering lihat sepatu itu, semakin naik keinginan kita untuk mau lari. Baca buku juga, taruh bukunya jangan di lemari buku yang ketutup. Taruhnya di depan mata yang selalu kelihatan gitu loh. Karena kalau kesimpen nggak kelihatan itu susah banget. Males ngambilnya, kadang kelupaan, nggak kepikiran, akhirnya nggak bisa. Ini bisa diimplementasikan kalau kecanduan handphone, kecanduan HP. Nah, kalian bisa, misal susah banget lepas dari kecanduan HP nih, misal dikit-dikit apa ya, dikit-dikit apa ya, taruh HP-nya di lemari, kunci lemari. Dari sebelum tidur tuh, jam setelah sholat isya taruh HP di lemari, tutup, kunci,
Kalau kita jarang melihat HP-nya, keinginan buat ngecek tuh jadi berkurang. Walaupun butuh pembiasaan. Memang awal-awal kayak orang apa ya? Aduh nggak bisa. Aduh apa ya? Memang kayak gitu. Karena lagi lepas dari kecanduan. Tapi lama kelamaan, ketika kita nggak ngelihat HP itu, keinginan untuk ngecek tuh jadi hilang. Gitu. Ini dulu pernah tak coba. Tak masukin, aku punya kotakan kabel itu, kotakan kabel sama kotakan charger. Saking susahnya lepas dari ini, tak taruh sana, tak tutup sampai besok paginya nggak akan buka-buka. Karena bukanya males. Males. Jadi dia nggak kelihatan. Soalnya kalau kelihatan, dikit-dikit baunya pengen ngecek. Aduh lewat ke dapur, apa ya gitu. Cuman ngeklik aja gini. Ada notif nggak ya? Kayak orang penting gitu. Nah, jadi itu bisa diterapkan di menghilangkan habits buruk juga. Itu yang pertama. Yang kedua, craving. Bikin jadi menarik. Nah, menarik ini biasanya lewat apa? Benefit. Beneficial. Manfaat apa yang kita dapat kalau kita nginstal habits ini? Makanya tadi penting untuk habitsnya sesuai sama goalsnya kita. Contoh pengen mulai yang namanya journaling kalau pagi. Manfaat apa yang didapat? Lebih clear pikirannya, lebih bisa ngeset daily task-nya, lebih terarah workflow-nya seharian. Gitu. Jadi enak. Gitu. Atau mau install habits tadi lari sore. Apa benefitnya? Oh, lebih sehat, lebih bisa fokus, lebih ini. Walaupun tetap di atas manfaat-manfaat tadi, itu manfaat paling utama dan yang paling pertama apa? Apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Oh, olahraga kok buat sehat, Mas? Loh iya. Allah lebih suka muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Baca buku masa buat pintar doang? Loh, baca buku tuh bukan buat pintar doang. Allah lebih suka muslim yang cerdas daripada muslim yang malas. Jadi jelas kita tuh manfaat di balik manfaat itu gitu. Allah itu sukanya muslim yang kuat, Allah itu sukanya muslim yang cerdas, Allah itu sukanya muslim yang kritis. Maka kita lakukan hal-hal yang memang Allah itu tuntut kita untuk jadi seperti itu gitu. Walaupun orang lihatnya misal dari luar, kamu kayaknya duniawi banget ya gini. Itu kan dia nggak melihat isi hati kita. Yang tahu isi hati siapa? Allah doang. Ya udah, biarin aja. Ini banyak problem di gini nih, banyak yang curhat sama aku. Mas, aku tuh sering disalahpahami gini. Ya udah tuh nggak apa-apa. Pengaruhnya sama kamu apa sih? Jadi kayak ya udah, maafin aja. Toh kalau ketemu sapa, tetap salam, tetap senyum, ya santai aja. Gitu. Jadi jangan terlalu diapain lah. Wong Rasulullah sampai dilempar batu, sampai diapain juga masih senyum gitu. Iya loh. Rasulullah tuh masih senyum. Walaupun harus diperangi orang-orang kayak gitu. Ada kafir Quraisy kan. Orang yang menghalang-halangi Islam. Gitu. Jadi bikin jadi punya benefit jelas. Nah, kalau ridho Allah itu udah nggak perlu ditulis menurutku. Itu udah harusnya terinstal di diri kita semua. Semua yang kita lakukan untuk dapat ridho Allah, clear. Tapi yang harus ditulis selain itu, oh kalau aku lari, aku dapat manfaat ini. Allah suka muslim yang kuat. Oh kalau aku belajar nulis, aku jadi bisa gini. Allah suka muslim yang cerdas. Jadi kayak gitu. Nah itu magic word kayak gitu. Karena kalau kita nggak tahu benefit apa yang kita dapat, lemes biasanya. Sama kayak ikut lomba. Ikut lomba kalau nggak tahu hadiahnya apa, itu susah buat termotivasi gitu. Oh hadiahnya apa nih? Rahasia. Kalau dikasih lihat tuh hadiahnya, nih hadiahnya apa misal hadiahnya ya? Buku paket 2 lusin. Biasanya kan kalau dulu kayak gitu. Buku kosong 2 lusin buat semester depan. Bisa dipakai. Itu kan semangat. Jadi gitu. Jadi diperjelas apa aja manfaat yang didapat supaya habitsnya jadi menarik. Yang ketiga namanya respons atau mudah. Gitu. Jadi kuncinya adalah mulai dari yang kecil-kecil aja. Penulis pemula
biasanya yang bikin mereka jadi nggak jadi nulis adalah mereka kira tulisan pertama mereka itu harus bisa mengubah dunia. Itu gede banget tuh mimpinya. Padahal baru mau mulai nulis. Gitu. Ini country mau mengubah ombak lautan, gitu. Kan susah. Orang baru masuk. Makanya jangan bebani diri kita dengan sesuatu yang di luar batas realistis yang bisa kita ambil. Kalau namanya pemula nggak mungkin langsung jago. Jadi dibedain. Walaupun ngeset mimpi itu nggak apa-apa, tinggi nggak apa-apa, tapi pahami itu butuh step by step, butuh proses. Jadi ini juga jadi salah satu untuk menghilangkan atau mengatasi kebiasaan menunda. Orang nunda biasanya fokusnya nyelesain, bukan mulai. Kayak orang banyak yang curhat sama aku tuh nggak skripsi. Mas, kok aku malas bikin skripsi ya? Katanya, kenapa malas? Iya mas, kayaknya sidangnya gini, ngerjainnya susah. Kamu udah nulis bab berapa? Ya baru mau nyari judul sih mas. Baru mau judul udah mikirnya sidang, wajar nggak mulai-mulai? Kebayangnya udah sidang gitu loh, nulis judul aja belum. Nah kita bilang, ya kayak gitu lah cara pikirnya. Mulai aja mau judulnya apa? Judul selesai nih, masuk ke kata pengantar. Jadi step by step aja pelan-pelan. Pikirin judul ya udah fokus judul. Ya urusan sidang nanti masih jauh. Jadi masih jauh banget. Makanya mulai dari hal-hal kecil yang memang bisa kita capai pelan-pelan. Kayak tadi jadi penulis misal. Jadi penulis mikirnya jangan langsung jual buku, jangan langsung bukunya bestseller atau enggak, laku atau enggak mulai-mulai. Tapi mikirnya adalah gimana ya caranya bisa nulis? Oh, pertama ikut kelas nulis, cari mentor, cari guru. Kedua, baca buku. Habis baca buku apa? Masuk step ketiga, ngeresum. Habis ngeresum apa? Bikin artikel atau blog, upload di website. Tiap hari kalau diulang-ulang, 1 bulan punya 30 artikel. 3 bulan punya 90 artikel. 90 artikel itu kalau dikumpulin jadi buku. Tanpa sadar, dia udah punya skill untuk jadi seorang penulis. Gitu ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Dan yang terakhir, reward. Dari namanya aja udah tahu, oh hadiah mas, ya. Tapi dia lebih ke sesuatu yang memuaskan. Karena kalau biasanya orang ini banyak salah paham. Aku lagi self reward, berkedok self reward, isinya pemborosan, bahaya banget nih. Jadi banyak banget kasus yang kayak gini, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa gitu. Gede banget. Cuman gara-gara dia bilang, aku kan udah sebulan kerja mas, capek, gak apa-apa lah 50% gajiku untuk self reward. Ya, tapi kamu hidupnya setengah bulan. Setengah bulannya lagi susah. Jadi yang namanya reward itu nggak harus selalu tentang membeli. Gitu. Nggak harus selalu tentang membeli. Kenapa? Otak kita itu memproduksi yang namanya dopamin. Dopamin itu apa? Dopamin itu zat yang bikin kita bahagia sesaat. Bukannya serotonin? Serotonin juga termasuk. Jadi ada beberapa zat beda-beda. Dan itu kalau dopamin sesaat, serotonin ada lama. Jadi memang beda zatnya, beda jangka waktunya, beda juga sifat adiksinya, gitu. Temanku yang psikolog, namanya Mas Habib, dia pernah nyeritain tentang kebahagiaan itu dipicunya dari 4 tipe zat di otak kita. Salah satunya itu serotonin dan dopamin juga. Nah, dopamin itu yang paling pendek sirkulasinya, tapi adiksinya paling tinggi, gitu. Karena dia berulang-ulangnya cepat. Jadi kalau kita udah habis, pengen nyari lagi, Iya, saking pendeknya. Contohnya apa? Ya apa ya, misal contoh makan bisa, dapat chat dari teman yang kita deket banget sama dia, gitu. Jadi dia ngechat kita senang, bisa cerita sama dia, gitu kan. Kalau dia nggak bales, aduh kenapa nih, adiksinya muncul, gitu. Kalau dia centing, wah seneng banget.
Itu belum baca aja baru dengar suara udah centing dopaminnya muncul. Nah, dopamin ini in some way bisa bagus juga sebenarnya. Nggak bagus ketika berlebihan. Jadi muslim itu hidupnya enak, simpel. Diaturnya itu simpel. Asalkan tidak berlebihan, insya Allah baik. Gitu. Kayak misal makan itu ya ekstrimnya ada, nggak mau makan nasi putih, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Tapi kan nggak setiap waktu kita bisa melakukan itu gitu. Misal kita bertamu tempat orang, terus tiba-tiba disediain makan gitu kan. Karena kayaknya ada nggak sopan ya, tiba-tiba maaf aku nggak makan nasi putih. Sakit hati lah tuan rumahnya gitu. Maksudnya gimana nih? Apakah nggak cocok? Apakah cocoknya steak atau apa gitu kan? Iya aku bisanya steak doang gitu. Tapi steaknya pakai nasi merah. Jadi tetap di ini. Nah jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Konsepnya adalah asal tidak berlebihan. Gitu. Jadi secukupnya aja. Makan nasi putih boleh secukupnya. Karena balik lagi itu akan berkaitan sama aktivitas yang lain. Kalau cuma jaga pola makan tapi nggak jaga pola fisik kayak olahraga dan lain-lain, bohong, sama aja bohong. Gitu. Jadi harus lengkap semua, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir juga dijaga. Ada salah satu orang tubuhnya itu sehat, gitu. Jadi dia tiba-tiba kena sakit dan periksa ke salah satu dokter. Didiagnosanya itu penyakit apa ya, kalau nggak salah kanker atau apa gitu. Dan itu bikin dia stres, pucet mukanya sepucet-pucetnya, nggak nafsu makan, kurus. Udah berlangsung beberapa lama, terus dia cek lagi ke dokter yang lain. Ternyata di dokter yang lain ini bukan kanker, ini infeksi biasa. Cuman benjolan aja, ini infeksi biasa tapi udah dicek di ronsen dan lain-lain, ini infeksi biasa. Dikasih obat aja, insya Allah istirahat yang cukup, nanti kempes. Ya berarti salah dokter yang pertama. Nah, hebatnya adalah ketika setelah selesai dari dokter yang kedua, itu pucetnya hilang, nafsu makannya langsung balik lagi dan banyak senyumnya. Cuman gara-gara pola pikir, fisiknya bisa berubah. Itu hati-hati. Makanya pola makan, pola hidup, pola pikir dijaga semua. Itu dokternya lulusan mana? Itu yang kurang tahu. Itu kurang tahu. Sakitnya aja nggak tersebut kan? Nggak tersebut nih, bahaya. Hah? Berdasarkan kisah nyata. Iya, berdasarkan kisah nyata. Serius beneran kejadian. Jadi gara-gara dia kepikiran itu penyakit yang tadi, dia mikirnya banyak. Pertama meninggalnya, biaya operasinya, sakitnya dia, ninggalin anak-anak, ninggalin keluarga, itu udah. Jadi kalau disuruh makan tuh enggak, udah matanya kosong aja. Tapi pas cek kedua, ini bukan ini infeksi aja. Oh iya, pas makan dah, pas ngobrol udah, iya, berubah total. Penyakitnya sama, nggak berubah penyakitnya. Cuman cara deliverynya aja yang beda, labelnya aja yang beda, gitu. Nah, jadi itu hebatnya pikiran kita. Jadi balik lagi, terus gimana Kak? Cara memuaskan atau cara bikin habits itu jadi bikin kita terpuaskan. Salah satu contoh gampangnya adalah bikin namanya tracker atau pelacak. Contoh gampangnya, kalian mau install satu habits 30 hari atau 60 hari, print kalender atau print kotak-kotakan yang ada tanggalannya, terus setiap selesai ngelakuin dicentang. Kalau bisa pakai tangan langsung, maksudnya dicoret-coret langsung, itu lebih memuaskan gitu. Kayak pas ngisi itu itu puas loh, itu udah seneng loh. Jadi hal kecil kayak gitu tuh reward gitu. Hal kecil kayak gitu tuh reward. Ngisi tracker di HP, misal ada aplikasinya, tracker habit tracker gitu diisi. Nanti dikasih penyemangat di HP-nya. You are doing great. 59 hari lagi bisa nih gitu. Nah, disemangatin. Banyak ya. Nah, jadi reward itu nggak harus selalu tentang membeli. Jadi nggak ada lagi tuh cerita aku nginstal habits
olahraga pagi rewardnya makan mie tengah malam. Iya ya, tahu sendiri. Atau baca buku rewardnya nonton film terbaru di bioskop gitu. Jauh, terlalu jauh. Makanya reward itu cukup yang gampang-gampangnya. Kayak baca buku misal, baca buku rewardnya bisa apa kak? Rewardnya bisa kamu ngeresum, kamu baca lagi resumnya, terus kamu share ke orang, dan orang merasa terbantu, itu udah seneng kita. Aku mau share catatanku nih, baca dong. Tiba-tiba dia bilang, makasih ya catatannya kemarin, ngebantu banget. Itu udah reward banget. Jadi cari reward yang nggak bikin kita repot dan nggak bikin kantong bolong. Udah gampang gitu. Tapi boleh nggak kak reward sesekali jajan, sesekali ini? Ya boleh aja, asal tidak berlebihan. Kuncinya itu gampang. Yang penting nggak berlebihan. Kenapa sih nggak boleh berlebihan? Jangankan aktivitas biasa, wong ibadah aja nggak boleh berlebihan. Ibadah tuh nggak boleh berlebihan, serius. Ada sahabat yang siangnya puasa, malamnya sholat, siangnya puasa, malamnya sholat, siangnya puasa, malamnya sholat. Istrinya dicuekin, nafkahnya diabaikan, pakaiannya lusuh, ditegur sama Rasulullah, ditegur sama sahabat yang lain. Ini kenapa sih? Ditegur. Setiap hal itu punya haknya. Puasa ada bukonya, bangun ada tidurnya, tubuh juga punya hak. Makanya yang sering aku sampaikan ke teman-teman pekerja profesional yang juga konsul ke aku, ya tak bilang, kamu kalau kerjanya udah pagi sampai sore, ya tolonglah tubuhmu tuh malamnya dikasih istirahat gitu loh. Jadi nggak tiap hari kamu aja terus 24 jam. Kenapa? Kalau tubuhmu aja nggak kamu jadikan partner terbaikmu, mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Gitu. Kamu bangunnya udah nggak fresh, nggak mood. Allah kasih tubuh itu bukan tanpa tanggung jawab. Bahkan kan setiap kita adalah pemimpin. Jangan anggap pemimpin itu harus punya jabatan, harus punya posisi, enggak. Bahkan kita pemimpin dari diri kita sendiri. Nah, makanya ada namanya self leadership, self coaching dan lain-lain. Jadi kalau memimpin diri sendiri aja gagal, ya udah. Gitu. Apa definisi dari gagal memimpin diri sendiri? Nafsunya mengalahkan imannya. Gampangnya gitu. Udah itu pegangan aja. Nafsunya mengalahkan akidahnya, mengalahkan imannya. Bahkan dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti wahyu Allah. Dia menaruh standar manusia di atas standar sang pencipta. Wah, itu udah parah. Self leadershipnya kacau. Udah bahaya sekali. Gitu. Makanya disampaikan tidaklah kuutus Rasulullah itu kan untuk jadi hakim di tengah-tengah kita. Jadi Rasulullah itu udah contoh paling terbaik. Kalau mau cari problem solver paling hebat Rasulullah. Mau cari sumber sumber pemecah permasalahan Al-Quran. Allah tuh kurang baik apa sih? Udah dikasih manual booknya, dikasih juga manusia buat mempraktekkan langsung isinya dan mencontohkan langsung caranya gimana. Begitu aja masih ngeyel, masih minta malaikat yang turun langsung gitu. Aduh, ini mau ngeyel susah gitu. Jadi hati-hati sama leadership. Kalau kita gagal memimpin diri sendiri, maka kita akan gagal di banyak hal. Nah, jadi gitu 4 step kalau kita mau install habits. Ada dibikin jelas waktu dan tempatnya. Kalau kalian bisa bikin sesuatu yang terlibat sama habits itu jadi terlihat, ditaruh di tempat yang terlihat. Naruh bukunya jangan di rak yang ketutup, tapi taruh di tempat yang kelihatan, tempat yang terbuka. Naruh sepatunya jangan di tempat di gudang yang gak pernah kita samperin, tapi taruh itu di depan pintu kita yang selalu kita lewatin. Bikin jadi menarik. Kita list apa aja manfaat yang kita dapat. Juga bikin jadi mudah. Kalau belum pernah lari jangan langsung target 3 jam. Atau ada taman di sini tuh dekat sini, taman lari itu. Ya. Belum pernah lari tapi targetnya 25 putaran. Wah. Itu kepalanya yang muter. Baru 10 udah kunang-kunang. Jadi step by step aja, pelan-pelan.
terus bikin jadi memuaskan. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Clear ya? Oke, insya Allah pekan depan materi tambahan terkait time management yang lebih advance lagi insya Allah. Gitu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Belum baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.